Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Selamat menonton. Umar bin Abdul Aziz lahir tahun 682 Masehi, dalam kehidupan yang penuh keistimewaan di kerajaan Islam. Ia adalah cicit dari Khalifah kedua, Umar bin Khattab, sebuah garis keturunan yang menghubungkannya dengan kebesaran. Sejak kecil, Umar menunjukkan rasa haus akan ilmu, menerima pendidikan yang sangat baik di Madinah. Ia belajar di bawah bimbingan para ulama terkenal, mendalami ilmu fikih, teologi, dan sejarah Islam. Tahun-tahun pembentukan ini menanamkan dalam dirinya pemahaman dan kecintaan yang mendalam terhadap nilai-nilai inti Islam. Didikan Umar memberinya kompas moral yang kuat, menyaksikan langsung prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Fondasi ini meletakkan dasar bagi masa depannya sebagai seorang pemimpin yang dikenal karena komitmennya yang teguh pada keadilan dan ketakwaan. Ketajaman administratif Umar bin Abdul Aziz membawanya diangkat menjadi gubernur Madinah. Ia memerintah dengan bijaksana dan adil, sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya. Umar hidup sederhana, menolak kemewahan yang sering dikaitkan dengan kepemimpinan. Ia memandang perannya sebagai pelayan masyarakat, bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan melayani rakyat. Salah satu tindakan pentingnya adalah pembentukan perbendaharaan umum yang didedikasikan untuk membantu fakir miskin dan yang membutuhkan. Ini menunjukkan komitmennya terhadap kesejahteraan sosial dan membedakannya dari banyak penguasa pada masanya. Masanya sebagai gubernur menawarkan gambaran tentang prinsip-prinsip yang nantinya akan menentukan kekhalifahannya. Reputasi Umar bin Abdul Aziz atas ketakwaan dan pemerintahan yang adil sampai ke telinga Khalifah Sulaiman. Pada tahun 712 Masehi, Sulaiman, di ranjang kematiannya, menunjuk Umar sebagai penggantinya. Umar enggan, tetapi menerima kekhalifahan karena rasa tanggung jawab terhadap agama dan komunitasnya. Ia bersumpah untuk melayani rakyat dengan adil dan menjunjung tinggi semangat sejati Islam. Kenaikannya menandai awal era baru dalam sejarah Islam. Umar memandang perannya sebagai amanah suci, sebuah tugas untuk memimpin umat Islam dengan keadilan dan kasih sayang. Setelah menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz segera melakukan reformasi administrasi. Ia memperkenalkan kebijakan-kebijakan yang berakar pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan Islam, yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Salah satu reformasi penting melibatkan distribusi tanah, memperbaiki kesenjangan ekonomi dengan mendistribusikan kembali tanah yang dirampas secara tidak adil. Umar juga mereformasi sistem pajak, menghapus pajak yang tidak adil atas non-Muslim, dan memastikan pajak yang adil. Ia percaya kekayaan negara harus digunakan untuk kesejahteraan seluruh warga negara. Reformasinya meluas ke sistem peradilan, menekankan keadilan dan proses hukum yang wajar. Ia menekankan pentingnya hakim yang tidak memihak dan memastikan perlindungan hukum yang sama bagi semua warga negara. Komitmennya terhadap keadilan melampaui batas agama. Reformasi Umar bertujuan untuk memulihkan keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial di dalam kerajaan. Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz berakhir tragis hanya setelah 2,5 tahun ketika ia meninggal pada tahun 720 Masehi. Kematiannya, yang dikaitkan dengan keracunan, merupakan bukti dari musuh-musuh yang ia buat karena menantang status quo. Dalam waktu singkatnya sebagai khalifah, ia meninggalkan jejak yang tak terlupakan di dunia Islam. Ia dikenang sebagai salah satu penguasa paling adil dan saleh dalam sejarah Islam. Warisannya berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya keadilan, kasih sayang, dan ketakwaan dalam kepemimpinan. Kehidupan dan pemerintahan Umar bin Abdul Aziz terus menginspirasi. Sebuah bukti kepemimpinan yang didasarkan pada iman dan keadilan. Kisahnya mengingatkan kita bahwa kepemimpinan sejati tidak hanya membutuhkan kekuasaan, tetapi juga kasih sayang, kebijaksanaan, dan komitmen yang teguh terhadap kesejahteraan semua orang. Umat Muslim Sunni memandang Umar bin Abdul Aziz sebagai simbol keadilan dan kebenaran. Sering disebut sebagai Khalifah Rashidin kelima. Ia mengikuti jejak para khalifah awal seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kepemimpinannya ditandai dengan keadilan dan kesederhanaan.
Ia adalah seorang reformis di dinasti Umayyah. Umar membatasi kekuasaan keluarga kerajaan dan menghapus pajak yang tidak adil. Literatur Sunni menyoroti komitmennya untuk hidup sederhana dan memerintah dengan adil. Menariknya, Umar bin Abdul Aziz juga dikagumi karena netralitasnya dalam konflik Sunni-Syiah. Ia menghentikan tradisi melaknat Imam Ali dalam khutbah Jumat Tamtuz Kain Sumbat Imam. Sebuah praktik yang telah menyinggung banyak orang dalam komunitas Muslim. Sikapnya ini membuatnya sangat dihormati di kalangan Muslim Sunni. Sekarang, mari kita beralih ke sudut pandang Syiah. Meskipun Umar bin Abdul Aziz berasal dari dinasti Umayyah, ia tetap dihormati di kalangan Muslim Syiah. Salah satu tindakannya yang paling menonjol adalah mengakhiri praktik melaknat Imam Ali. Umar juga mengembalikan hak-hak Ahlul Bait, termasuk mengembalikan tanah Fadak kepada keturunan Fatimah, putri Nabi. Meskipun Muslim Syiah tidak menganggapnya sebagai pemimpin spiritual atau imam, mereka menghargai upayanya untuk memperbaiki ketidakadilan yang dihadapi oleh Ahlul Bait. Kesimpulannya, Umar bin Abdul Aziz adalah sosok langka yang mendapatkan rasa hormat dari Muslim Sunni dan Syiah. Komitmennya terhadap keadilan dan rekonsiliasi menjadikan warisannya sebagai jembatan dalam perpecahan historis antara kedua kelompok ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk informasi lebih lanjut. Sampai jumpa lagi, semoga damai menyertai kalian.